2012 sinetron di Indosiar Bangun Lagi Daun Lupus. Gua kadang suka bingung gitu, Mang. Orang bilang hijrah. Berarti kan kalau kita berpoligami atau punya istri lebih dari satu, itu kita menjalankan sunnah Rasul. Yang penting punya niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Ferry Maryadi, tentunya hanya di Ferry Maryadi Cuana. Wahai. Alhamdulillah nih, senang banget nih hari ini. Siang ini saya berkesempatan datang diundang sama salah satu sahabat terbaik saya. Waduh, ini sahabat. Nanti kita ngobrol panjang lah. Janjian sih jam segini harusnya udah datang. Cluenya nih. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfi Alfandi. Woi. Sebentar. Pakai ini dulu nih. Oh, banyak ya. Ini titipan dari sponsor. Oh iya. Maklum, Iya, channel baru harus banyak sponsor dong. Betul. Mang, Udah, Mang. luar biasa. Vespa Vespa. Waktu itu kan pakai Harley, pakai Royal Enfield. Sekarang kenapa jadi Vespa? Ceritanya panjang, Bang. Waduh. Karena saat ini yang dibutuhkan tuh ini. Kenapa? Pertama, tren masyarakat di Jakarta yang lagi naik Vespa gitu kan. Oh. Terus yang kedua, kan kemarin moge-moge kita udah masuk tuh. Ya. Di situ. Sekarang kita coba dakwahnya. Berarti bisa dibilang dakwah di moge-moge Harley segala udah hatam. Enggak juga kata. Ya kan? Iya, Udah iya. selesai, maksudnya Iya, udah dapat segmen di sana. Iya. Sekarang lebih banyak umatnya karena Vespa ini kan 1000 umat, Bang. Yes. Satu Vespa 1.000.000 saudara. Tuh, 1.000.000 saudara, Bang. Coba luar biasa. Kalau kita bisa dakwah menyampaikan satu ayat aja, luar biasa. Apalagi ini 1 juta sahabat kita, umat kita, luar biasa. Waduh. Iya. Bang, ini Vespa apa, Bang? Ini TPS, PX. Oh, PX tuh ini. Ini PX tahun 81. Ada yang Tahun. belum itu? Oh, ini 1981. Ya. Ini masih Itali berarti? Masih Italiano. Italiano. Berarti ini lebih tua ini daripada lu ya? Iya dong. Beda 9 tahun sama lu umurnya ya? Lu 90 kan? Kan 81. Lu? Mas 90. Iya, beda 9 tahun. Oh iya benar. Iya. Iya kan? Iya, 9 tahun. Iya, beda 9 tahun. Abang nih, abang. Alfi ini kelahiran 3 Maret tahun kok tahu? 90. Kok tahu? Kelahiran tahun 90. Ini kalau mungkin anak-anak milenial mah nggak banyak yang tahu sinetron Bangun Lagi Dong Lupus ya. Itu teh tahun 2012 berarti. 2012 sinetron di Indosiar Bangun Lagi Daun Lupus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa dia jadi boim, bukan jadi lupusnya? Gimana, Mang? Waktu itu, Mang, waktu proses castingnya jadi boim di Bangun Lagi Daun Lupus di Indosiar. Nah, jadi Mang pertama ditelepon itu sama kantor, Vi main film lupus ya. Edan, bangga orang mau jadi lupus gitu kan. Rambut Masih ingat nggak dulu yang nelpon siapa? Si Teh Nita. Teh Nita dari Indosiar. Dari PH Komando, Eko. Oh, itu teh PH. Iya, PH Komando, Mas Eko. Terus telepon, Vi jadi lupus ya. Bangga orang jadi lupus, rambut pas gitu kan. Permen karet. Bener. Keren gitu kan. Pada saat itu kan lupus kan mewakili para Anak muda. muda. Iya, bangga orang. Vi mainnya, oh siap. Bangga datang kantor dengan gayanya udah keren, udah rapi jadi lupus. Vi Dulu jadi belum ada abon ya, belum ada. jenggot. Terus pas datang kantor, oke, gue siap jadi lupus. Alfi jadi boim. Which is boim itu ya gitulah ya. Ya, hidung ya. Hidung kebanyol lah gitu. Lemes lah akhirnya. Pupus harapan jadi orang ganteng gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya kerjaan, diterima. Selama waktu itu Om Beni Setiawan minta Alfi turunin berat badan dalam waktu seminggu. Beni Setiawan itu siapa? Saudara. Saudaranya. Saudaranya. Dia Alfi turunin berat badan dalam waktu seminggu. Sekarang berat berapa? Berat waktu itu 58. Kan Alfi kan sekarang udah berumur nih kata dia. Ceritanya. Sebenarnya ini kan harus pra SMA, turunin lagi ya. Turunin jadi
53 dari 58. Oke. Which is jam 5 kilo berarti kan. Itu dalam waktu seminggu Om Edi nantangin, mau nggak Vi? Boleh, boleh. Seminggu kemudian ketemu dia lagi, udah jadi boim, kulit hitam, rambut makin keribo, kurus kering. Gitu, akhirnya mereka oke, boim nih, ini boim Vi kan, gitu. Itu dulu sinetron Lupus dulu atau film indie yang LE itu? Light in the movie ya? Kayaknya LE dulu ya. LE dulu, LE dulu. Karena waktu itu lu sebagai pemenang ya waktu itu ya. Iya. Juara ya. Kan sama Mang juga. Ini beda nih. Ini sama Jadi Mang dulu juga. tuh 2011-an apa kalau nggak salah. Ada indie LE movie. LE indie movie. Ya. Semua karakter genre filmnya itu drama, scientist, fiksi, pembunuhan. Cuman gua doang yang lawan. Gua ceritanya jadi bencong dikejar-kejar sama Satpol PP yang bikin gading. Ya kagak menang. Yang lain pembunuhan, dia jadi tetangganya ada orang psycho lah Ya, gitu. ya betul. Dan menang, Bro. Gue bilang itu dalam hati gue, siapa yang menang? Yang kemarin Fer yang ini. Anjir gila. Gua dikalahkan dengan oke, berarti ini orang mesti hati-hati nih. Habis nggak lama itu tambah lagi jadi Lupus. Jadi lupus. Terus Lalu 2014 masuk ke film fenomenal Hijrah Cinta. Ya, betul. Jadi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Betul. Itu gimana ceritanya? Wah, itu terakhir syuting tuh Bang, jadi ya zaman baheula mah kita ya begajulan lah ya pasti ya. Begajulan. Setiap syuting pasti bawa botol gepeng. Botol gepeng. Pasti dong. Biar berani lah Yo, gitu ya, biar well lah. selos. Berangkat syuting ke Bromo sama Ramon Tungka. Berangkat syuting sama dia. Pas nyampe Bromo nyari alkohol. Nggak bawa nih Mang, alkohol nggak bawa, ketinggalan. Kok bisa? Itu dia. Mendingan nggak bawa skrip daripada nggak bawa minuman. Eta. Itu dia. Iya. Pas nyampe sana, dan nggak bawa minuman. Meni pohon kemana? Pas nyari di Bromo, subhanallah nggak ada Mang. Satu pun toko tidak menjual alkohol. Wow. Terus Akhirnya setelah itu bingung gimana, ada juga bir biasa nggak dingin. mana enak? Nggak enak kan? Nggak Nggak enak. Apalagi di tempat daerah dingin juga. Iya. Akhirnya udah deh, bodo amat deh. Yang penting anget badan, cara gimana, nggak mau ngebir, makan doang. Makan rawon. Nasi rawon. Terus setelah itu malam-malam kedinginan, bingung ngapain. Akhirnya coba melantunkan apa yang gue suka zaman dulu. Iya, zaman gue sekolah dulu. SMA. Jangan dibilangin dulu apa yang lu suka lantunkan ya. Gue cuman pengen nyobain motor ini sampai ke dalam, boleh? Monggo. Boncengan kita ya. Boncengan. Edan. Ayo dong. Anak Harley sekarang naik Vespa, gue bangga dibonceng Mamang nih. Yeay. Pelan-pelan Bang. Enakan oi, Vespa. Remnya kaki doang, nggak ada rem depan. Bagaimana? Enak banget. Tertarik banget. Ayo dong, mari kita. Ini gimana? Mati nih dong. Putar. Yes. Enak? Guys, gimana guys? Kalau gua punya Vespa kayak gini guys. Ini nggak terlalu tua loh, tahun 81 tuh. Nggak terlalu tua. Iya kan? Gue lagi nyari VBB yang lebih tua. VBB. Iya, gue lagi nyari VBB, nyari PTS yang ya paling nggak Vespa yang tahun 61-an, 62 gitu. Iya. Lu dapat di mana ini waktu itu? Ini subhanallah, Mang. Cerita gini. Anak-anak BD bilang, "Vi, beli Vespa dong." Gue bilang, "Mahal Vespa. Mendingan buat dakwah," gue bilang. Iya dong. Vespa lagi tinggi harganya. Iya. Terus gue bilang, "Iya." Akhirnya dipaksa gue, "Beli Vespa." Gue bilang gini, nyeletuk gue. "Tenang aja, ketika emang dibutuhkan, Allah kirimin barangnya ke sini." Ketika emang dibutuhkan, Allah kirimin barangnya ke sini. Subhanallah, 3 hari kemudian, mobil towing datang bawa Vespa. Temen gue nelfon, "Ji, itu ada mobil towing ya? Ini buat apa nih? Tip gimana?" "Enggak, ntar gue jam 4 di situ."
Dia datang jam 4 bawa kunci Vespa-nya, bawa BPKB. Ini hadiah buat lu. Itu Allah. Berkah Itu, salawat. Iya, salawat nih. Kasih tahu sama penonton Ferry Maryadi Channel gimana caranya menginginkan atau mendapatkan barang yang kita inginkan. Yes. Nggak semua orang tahu loh caranya. Caranya adalah yang pertama yakin kita bakal dapat itu barang. Yang kedua, keyakinan itu dia disangkutkan kepada kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Aktsiru alaihi minas shalah fa inna sholatakum tablughuni, kata Rasulullah. Perbanyak kalian bersolawat, sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Berkah daripada Rasulullah, landaskan niat untuk dakwah di jalan Allah, untuk Allah. Ya Rabb, tolong titipin barang ini Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawatin terus, yakin punya, dan ketika punya kembalikan untuk Allah. Apa-apa yang dititipkan dari Allah, kembalikan untuk Allah. Insya Allah datang. Tapi lu jangan minta bini lagi. Hey. Masa tiba-tiba ada cewek cantik, tiba-tiba kita salawatin kan? Aduh. Kiamat. Satu aja juga belum abe. Betul. Terus kenapa mesti Vespa? Kan bisa motor lain, utah lalai. Main utah lalai sekarang. Ngajak. Nah gimana? Itu juga sama, Mang. C70? Bukan. Justru ini tahun 74. Edan. Yamaha. Sama, Mang, kayak gitu juga. Salawat. Dapet. Terus silaturahmi ke saudara gitu ya di Tasik. Terus di pojok tuh ada sampah-sampah barangkal gitu ya. Terus gue lihat apa nih, begitu gue singkapin ada spion gitu. Ya udah, gue lihat, gue salawatin dalam hati, gue nanya, Ji, apaan nih? Terus ini. Oh, gue bayarin deh. Ngapain bayarin? Udah bawa aja. Allahu Akbar. Itu, men. Iya. Nggak ada 1 menit langsung, ya udah bawa aja. Masya Allah. Jadi sekarang nih? Udah ada di Pondok Pinang. Nggak ngajak. Aku Ini bete. standarnya gimana ini? Gini dong. Tadi bingung ini. Turun. Gini, injek, set, dengkul, main di tepung. Ini kan gini, dengkul main tepung. Iya, salam. Itu. Tertarik? Tertarik banget, Mang. Ayo dong. Ini dong, komen dong kalau ada yang mau jualan kayak gini yang murah-murah, yang bagus-bagus gitu ya. Ya, syukur-syukur hibah lah. Ya, itulah. Masa? Aku aja. Iya. Nggak perlu pakai surat lah, gua kan naik motor. Iya. Kita ngobrol di mana? Dalam apa? Bebas, mau di mana? Mau ngudut? Mau ngepep? Iya, nge-vape lah. Dalam mana? Nanti kita ngobrol yang tadi di luar. Tadi kan saya nanya, Alfi kebiasaan dulu tuh seperti apa? Apa yang diucapkan? Kita ngobrol dalamnya. Next. Alright. Mang, tungguin, Mang. Apa tuh? Ngelepas ihla. Vespa teh banyak kantongnya. Yuk, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih tempat ngaji. Iqra Quran. Pengajian juga. Jadi kan kita bikin Iqra Quran, barbecue bikers baca Iqra Quran di sini, Mang. Jadi ini tuh tempat ngaji. Ngaji. Ini tempat apa? Nah, ini tempat kita ngobrol di sini, Mang. Waduh, guys. Wah, jadi gue tuh diundang ke sini untuk podcast di podcastnya Alfi. Apa nama channel lo? Alfi Alfandi. Alfi Alfandi, luar biasa. Kita bocor di sini aja ya ngobrolnya ya. Sikat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana duduknya gue teh? Di sini dong. Aduh, udah berapa lama lo punya channel seperti ini? Ini kurang lebih berapa channel untuk ini ya? Untuk si podcastnya? Iya. Ya hampir setahun. Mau masuk puasa. Berkah puasa. Iya, berkah puasa. Berkah corona menjadi kreatif mendadak. Oh, kreatif mendadak. Bakat yang butuh duit. Betul. Jadi kan duit. Bener. Mang, kita lanjut tadi pertanyaan gue, Mang, belum terjawab sama lo. Mungkin juga di rumah juga penasaran. Sejak kapan sih Alfi itu bisa dibilang gimana ya? Gua kadang suka bingung gitu, Mang. Orang bilang hijrah. Kita pantas gak sih, Mang, mengatakan bahwa diri kita hijrah atau hanya baginda Rasulullah aja yang boleh mengatakan hijrah gitu? Kalau kita mungkin cukup untuk berkata ya berbuat yang lebih baik aja lah. Ya. Gimana, Mang, menurut Mang? Jadi kalau masalah hijrahnya dalam Al-Quran dijelasin sama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Kata Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, jadi menuju ke jalan Allah, maka Allah tambahkan dan luaskan rezekinya dunia akhirat. Jadi kalau misalnya kita dibilang hijrah,
mun orang pribadi mangnya terberani orang mah. Itu dia. Mun orang pribadi Saya sudah hijrah nih. terberani. Kenapa? Terselip setitik kesombongan. Iya, itu dia. Ketika kesombongan itu satu kesombongan aja menghancurkan semua amal ibadah. Jadi saya pribadi itu bilang, gue cuma lagi belajar. Iya, belajar untuk lebih baik. Yes. Kadang suka ada teman-teman gitu loh, wah hijrah dong, gua asa jadi gimana gitu dengarnya kayak gitu teh, nggak nyaman gitu mang, bukan apa-apa kalau kayak gitu. Di telinga teh kurang enak gitu iya. ya. Nah itu sejak kapan mang? Apa yang men-trigger Mamang menjadi sosok yang beda dengan yang dulu lah? Kita kan bersahabat dulu tuh waktu zaman di Bromo lo bilang tadi itu. Triggernya tahun 2000, lagi-lagi 2012. Lagi-lagi 2012. Sebelum hijrah cinta? Sebelum, setahun sebelum. Jadi saya teh di masa itu kebanyakan wah udahlah pokoknya ya. Kebanyakan hampir lewat mang. Serius mang? Iya, 2012. Hampir lewat. Sampai wallahu alam mungkin sebagian orang bilang, oh mungkin halu. Oh mungkin fantasi, wallahu alam. Tapi muncak orang teh ini real, orang ngelihat jika malaikat kayak malaikat cahaya Israel lain mang hidung hitam seatap gede nggak pergi di situ aja. Ntar orang tidur melek hilang, merem lagi melek ada lagi, sampai saya pernah di waktu itu jackpot berpuluh-puluh kali sampai kepala masuk dalam WC toilet. Kira orang. Gue menyebutnya itu penyembah toilet. Ya kayak gitulah, sampai akhirnya nggak bisa gerak. Dulu dikontrakan di Pancoran, keluar kamar mandi ayam musola mang. Halus musolanya, bagus. Cuman sangat disayangkan penuh sarang laba-laba. Gak pernah dipakai. Terurus. Iya, nggak pernah dipakai sama sekali. Ngerangkak dari kamar mandi ke situ, yang bisa gerak cuma telunjuk doang. Cuma bilang, ya Allah, jangan sekarang ya Allah, hamba belum siap. Hamba belum berangkatin orang tua haji, belum berangkatin orang tua umroh, hamba belum nikah, tolong jangan sekarang ya, tolong jangan sekarang. Akhirnya dari situ udah mikir, wah, lewat sih gue nih. Udah biru nih mang, dari jempol ke sini udah biru. Udah dingin. Udah biru, udah. Biru. Bukan dingin lagi, biru. Waktu itu umur berapa, masih ingat nggak? 21, 22. Masih muda banget mang. Parah. Jadi catatan, buat yang di sana, gua kan masih muda. Iya. Syarat mati mah nggak usah muda, apalagi sakit. Yes. Modar mah modar, tong mikir-mikir, aing sehat kene, gua masih muda. Anjir, namun udah mati mah harus udah mati. Nih Ustadz Alfi waktu itu masih umur 20-an, tiba-tiba ada yang lewat kan. Ikut loh. Tapi ternyata alhamdulillah emangnya dikasih kesempatan. Alhamdulillah, makanya beberapa kali mang Allah mencek orang teh, Allah teh maha baik. Baiknya Allah berlebihan, baik banget. Rumah dulu digerebek, semua keangkut kecuali orang. Karena momennya pas-pasan mang, pas nggak ketemu. Astaga. Satu rumah digerebek. Karena waktu itu pakau satu rumah. Semua kita serumah. Serumah diangkut kecuali saya. Udah keangkut itu nggak kelar juga mang, nggak kapok. Pergi ke Jakarta Pusat beli, karena nggak ada kurir kita kan, beli sendiri. Jadi pas beli obat itu, ini mobil kan 2 arah gitu kan ya, perempatan di sini tempat belinya, mobil di sini, transaksi di mobil, di depannya polisi mang. Ada. Di depan polisi, dan kita tahu itu polisi setelah kita transaksi. Pas polisi ngeliatin, kita mikir, wah apes nih. Kita waktu itu naik Jazz hitam, berdua sama temen, pas jalan nih, lampu merah, yang ini hijau. Dia udah mulai nyalain sirena, ngot-ngot, udah gitu. Ini lampu kita merah, ini hijau, ada mobil box dan ada mobil yang sama dengan kami. Jadi si mobil Jazz hitam juga ini, di balik mobil box kita ikutin. Kita muter balik, si Jazznya lurus. Dikira malah itu yang kena. Itu yang diikutin. Yes. Allah maha baik. Iya. Kapok saat itu? Belum. Ini. Gak. Terus apa yang membuat lu kapok pada saat
lu memutuskan udahan? Pas terakhir kali rumah digerebek. Oh, yang di Pancoran itu. Iya. Udahan. Pas terakhir itu mikir, Dan men gue capek cari duit, ini abang gue kena nih bayar sekian ratus juta. Terus kalau gue kena, dulu pernah kasus juga, cuman bukan narkoba. Orang tua pada saat itu di mana? Di Medan. Oh, lu tuh asli Medan ya? Iya, asli Medan. Kenapa lu bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Sunda itu? Cintailah produk dalam Indonesia. Itu dia. Kumasia, tanya naon, jawaban naon. Oke, terus kapan itu lu memutuskan untuk berhenti dan memutuskan untuk berhenti kapan? Pas syuting Bromo. Yang nggak bawa botol GP? Yes. Gimana ceritanya itu? Pas syuting Bromo itu kan kedinginan, nggak ada alkohol, nggak ada apa-apa. Akhirnya memutuskan untuk menghangatkan badan dengan baca Iktiraf. Iktiraf tuh syairnya Abu Nawas. Yang saya suka dari zaman sekolah dulu. Seperti apa? Jadi pas ini api unggun gitu, yang depan lagi syuting orang bawa Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim faghabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Yang di depan lagi syuting berhenti, Bang. Si Ramon, ntar lu. Ke dalam dia. Tadi siapa yang ngaji? Gue, kenapa Bang? Wah mungkin kan. Karena Ramon bentukannya tahu waktu itu bentuk saya kan gondrong. Wah mungkin lo katanya. Udah serius, coba ulang kata dia. Ulangin lagi. Vi, lu kapan terakhir film? Tahun lalu. Sekarang belum? Belum, 2013 tuh. Belum. Yaudah, kita pulang syuting dari sini, kita bareng ke PH, ke dapur. Oh yuk, ngapain Bang? Lu main film UJ, asik kok jadi bandar. Di pikiran orang gitu kan. Oh kok jadi bandar. Karena dari tampang sendiri pun tidak ada. Dan toko UJ itu sendiri kan toko besar. Toko besar. Akhirnya pas datang, awal casting langsung dipeluk sama si co-direct waktu itu si Indra Kobud. Terus udah gitu dipeluk sama dia. Lu datang lagi ya besok ketemu Mas Hanung. Ngapain gua? Ya datang lagi aja. Ketemu Mas Hanung, dicoba tes ngaji, tes azan, tes ceramah, dipeluk lagi Mas Hanung. Mas ini maksudnya apa? Udah. Terus kamu udah tunggu aja kontrak. Kontrak apa? Sementara waktu itu Rifki Bawel udah perskon. Rifki Balwell tuh kan main film juga kan? Iya. Dan dia kan mau jadi UJ kemarin. Oh, tadinya dia. Makanya gak enak banget Rifki, maafin. Saya kalau ketemu Rifki nih, aduh maafin Rifki. Terus pas lagi syuting itu kok berasa ini bukan hanya sekedar cari duit, tapi ilmu banyak yang turun, Bang. Kayak hujan. Jika hujan, jadi kayak selangkah orang jalan gitu, ayah ilmu, ketemu guru ini. Gak mau nyanyain waktu, ketika ada manfaat gak mau disiasain. Tapi lu bukannya pernah sekolah juga di Saudi ya? Bukan? Enggak, itu setelah film itu, iya. Apa yang membuat lu Oke, ntar dulu itu setelah ini. Terus ceritain lagi soal film Hijrah Cinta. Terus tertarik nih gue nih. Bagus. Terus setelah itu dari fisik kan tidak mendukung. Kurus kerempeng, mau bekas itu kan. Oh, lu waktu masih kurus? Kurus banget, Bang. Oke. Mas Hanung dia optimis, Vi nge-gym, Vi makan. Pecahin badannya. Udah kasih waktu Mas berapa lama? Sebulan oke nggak tuh dia? Saya usahain sebulan. Akhirnya cobain sebulan, impactnya nggak terlalu besar. Dan waktu itu belum main latek-latekan yang rapi jadi kita nggak berani. Alhasil, udah oke segini. Coba main di karakternya aja. Alhamdulillah, impact orang, masya Allah. Tapi secara pribadi lu sempat kenal sama Sempat. 2010 kenal. Di mana lu kenal dan seperti apa kedekatan lu di sama Citos. Awalnya itu 2010 lagi BBM voice note. Ngirimin iktiraf tadi itu. Bang almarhum bilang,
Thank you ya bro, udah beli lagu gue. Bang, itu suara gue bang. Wah, lu itu suara lu gak bilang, mampir ke sini. Dulu diajak sama dia, I Like Monday. Oke. Dan gue gak pernah datang. Tapi gak pernah mau. Dan dia terus BBM. Vi, yuk malam apa waktu itu? Lupa gue malam apa. I Like Monday. Ya bang, lagi ada tamu di kosan. Siap. Gak marah. Uji gak marah. Gak pernah marah tuh. Gak pernah nyinggung. Iya. Siap. Kalau ada santai kabarin. Oh siap bang. Dan terus menerus gue gak pernah menghadiri majelis-majelis dia, acara-acara dia, tapi ketika ketemu terakhir di Citos 2010 juga. Setelah 2010 handphonenya hilang kan, gue langsung kontak malam-malam. Dia ngajakin, ayo bareng mau gue. Iya bang. Waktu itu gue tension bang, kan orang tiba liatnya pakai Thunder 250 Cafe Racer, dia pakai sponsor udah kan. Iya. Wah tensin deh, nggak deh. Tapi dia terus nyupport, ayo. Ya gampang bang. Cuman dia, itu yang gue salut dari seorang Ustadz Jeffrey, tidak pernah sedikit pun menyinggung kesenangan orang lain. Iya. Dan nggak pernah ngajarin orang ya? Nggak pernah. Gue nggak pernah nemuin orang kayak dia lagi. Itu dia ya, gue bingung. Ya mungkin gue juga bukan orang yang terlalu dekat sama dia ya, cuman beberapa kali gue ketemu dia dan beberapa kali heart to heart sama dia tuh kayak kita ngeliat ini bukan orang gitu, kayak bukan manusia gitu. Jadi, karena nggak pernah marah, terus nggak pernah ada kayak iri dengki hatinya. Mungkin dulunya iya ya, gue nggak tahu ya dulu masa lalu seperti apa. Cuman kalau ngobrol sama dia tuh enak banget. Nyaman ya? Nyaman banget. Adem gitu? Iya. Kayak kita, ya nggak tau lah. Susah untuk diomongin gitu. Ada hal yang lucu dari beliau, Mang. Waktu itu beliau lagi umroh, mobilnya yang Dodge, ya. dibawa sama supirnya si Opik Gendut. Di daerah Veteran, Depsos itu. Ditabrak orang Mang sama ibu-ibu dari belakang, kaca pecah. Kaca pecah. Panik nih ibu-ibu. Si Opik bilang, "Bu, jadi gimana ini? Ini mobil Ustadz Jeffrey." Aduh, makin panik ibunya. Bentar, saya telepon Ustadz. Ya, ini gimana? Mobil, kenapa mobil? Mobil tabrak orang. Mana coba lihat? Pecah. Mana ibunya? Bu, nggak apa-apa. Ya udah, ibu yang penting pulang selamat ya. Nangis ibunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Udah kejadian. Nggak sengaja juga. Iya, yang penting ibu nggak apa-apa kan. Kata ya Ustadz penasaran tadi. Bisa begitu. Keren ya. Terus sekarang lu dengan keluarganya UJ, dengan anak-anaknya, dengan Umi, gimana hubungannya? Baik? Masih dekat. Malah si Abizar sering main ya? Sering main kesini Abizar, Bilal, Ayah masih sering kesini. Karena Umi Pipik juga dulu bikin majelis di sini. Di sini? Iya di sini nih. Kok bisa? Jadi waktu itu dia bingung mau bikin majelis lagi di mana kan, di masjid agak ribet segala macem. Akhirnya, Mai yaudah tempat gua aja, gua bilang gitu kan. Di mana Vi? Di Ampera. Emang oke? Lihat aja dulu, kalau emang oke silahkan. Ya udah akhirnya, oke nih, gue di sini ya tiap hari Kamis kalau nggak salah. Khusus perempuan. Jadi emang sama keluarga mereka ya hubungannya alhamdulillah baik-baik aja. Termasuk Abizar juga kalau misalnya mau ngapa-ngapain, Om aku ini Om. Jadi kalau mau ngapa-ngapain mau curhat tuh telepon gue. Segitu dekatnya dia, mungkin dia juga sudah menganggap bahwa lo seperti ayahnya juga ya. Iya bisa jadi karena waktu pas pelancing film itu Abizar di samping gue, Ayah Bilal ini nggak mau lepas di gendongan gue. Gue nangis terisak-isak pas nonton film premier itu. Ini mereka isak-isak nangis di sini gue. Meluk gue tapi. Tapi gokil sih ya, mungkin belum nonton film Hijrah Cinta, nggak ada salahnya ya nonton. Kalau di situ tuh ya UJ aja gimana gitu. Dan lu memerankan pada saat itu dia sebagai yang waktu Pakau yang disiramin sama siapa yang jadi Umi Pipik? Reva itu kayak lu ngerasa lu sendiri ya. Jadi gini Bang, ini bukannya bagaimana pendalaman karakter lu pada saat itu? Kan Mang, juga 90% di cerita itu orang ngalamin Bang. Iya itu dia. 90% kecuali yang diusir bokap dan bokap mati itu doang. Selebihnya Allah ngasih ilmu pernah ngalamin momen itu semua. Masuk kantor polisi, diusir sutradara, Ode menggigil,
kedinginan, disiram, mandi. ngalamin Bang. Jadi kayak teman-teman bilang, Alfi mah gak acting ini. Yang tahu lu banget. Iya, gitu. Nah sekarang ini tempat ini dijadikan untuk pengajian bikers dakwah. Ya. Apa itu bikers dakwah? Bikers dakwah adalah dulu nggak ada S, biker dakwah. Biker dakwah. Sendiri orang kan. Satu, Karena setiap majelis taklim orang motoran. Setiap acara pengajian orang motoran. Suatu hari pas pulang dari Yaman, mimpi lah didatangin sama guru dari Yaman, Habib Umar. Dan perintahnya adalah dakwah di pasar. Secara kita yang mempelajari bab ini, bahwa pasar itu kan kumpulannya setan. Salah satu tempat paling banyak setan. Iya kan, kamar mandi, pasar itu paling banyak setan. Apa? Untuk menggugah orang untuk belanja hawa nafsunya. Tapi disuruh dakwah di situ. Coba diskusi sama istri, Mi, maksudnya Habib Umar apa ya? Dakwah di pasar, kata istri. Dakwah kan Bi, kamu dikata guru-guru yang lain dakwah di tempat berdiri. Bi, kamu nih ya udah dakwah di tempat kamu nongkrong aja. Orang mikir, apakah di studio tato, apakah di anak jalanan, apa di kumaha? Terus dia bilang, Bi, kamu tuh anak motor kan? Oh iya bener, gue lupa. Gue lupa gue anak motor. Ya udah dakwah sama anak motor. Namanya apa ya, Mi? Apa ya? Nama dari Umi itu, Bikers Dakwah. Terus simbol dari orang. Apa ini Bikers Dakwah? Sebuah wadah yang menjadi pengingat buat diri sendiri dan teman-teman bahwa ketika kita touring, ketika riding, kita memiliki tujuan, dan tujuan itu nggak bisa dituju tanpa lihat peta. Harus lihat peta. Iya. Sampai kita tahu di mana finishnya nanti. Yes. Sama-sama hidup. Kita harus lihat peta. Apa itu Al-Quran? Pelajari itu. Di sini kita pelajari. Dan kita ada pengingat bahwa setiap kita mau jalan bawa Allah. Ya. Kan Omong sendiri pernah cerita bahwa ketika kita di jalan lagi touring ternyata bermaksiat kepada Allah, apes saya taunya, betul nggak? Iya. Nah ini kita mengingatkan bahwa nggak di situ, nggak boleh di luar jalur ini. Jalur ya. Nah, lu menikah tahun berapa sama Fitri? 2014. 2014. Which is itu sudah meledak film Hijrah. Belum tayang nih ya? 2014 udah dong. Udah tayang? Udah. Oh udah tayang. Kenapa lu memutuskan menikahi? Edan ceritanya Edan. Jadi Sama-sama dari Palembang. Palembang ya? Palembang dia. Medan. Kok bisa ketemu di mana dan Di kenapa? film itu. Di film Hijrah Cinta. Dia Umi ini jadi ipar orang. Oke. Jadi ceritanya datang ke lokasi diajak ngobrol aja orang mah. Liatin. Oh ya lucu nih. Lucu nih, udah 2 rakaat deh. Allahu Akbar, doa ya Rob. Oke, dia Allah jodoh hamba. Deketin dong. Tapi terserah Allah deh, gitu. Tapi terserah Allah deh. Tapi lucu ya Allah, bercanda sama Allah, tapi lucu ya Allah. Ya terserah Allah deh, udah. Selesai, minta nomor dia, baru ngobrol itu setelah kelar film. Kan dulu pet kan? Iya, pet. Fit, bagi nomor kamu dong. Ya salam. Langsung deh, terjerat langsung. Awal pertama ketemu lagi, setelah itu langsung ajak nikah. Apa yang lu suka dari Fitri? Gue suka apa ya? Gak ada yang gue gak suka dari dia. Allah. Ya karena ada orangnya sih. Orangnya, tuh ada orangnya. Jadi kenapa disuka? Karena petunjuk ini adalah, kenapa dia orangnya? Ternyata petunjuk yang Allah ridhoi adalah dia. Dan sejauh ini ya memang baik-baiknya sama dia gitu ya, kecocokannya ya. Yes, dan Masya Allah bukan naik-naikin dia ya, tapi mudah-mudahan kamu gak denger sayang. Nah, udah kali ah. Iya. Dia adalah orang yang mati-matian bareng sama saya untuk berjuang dakwah di jalan Allah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Pas saya tanya, Mi, idola kamu siapa? Istri Nabi. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Seandaikan hartaku habis, seandaikan aku bisa memberikan tulang belulangku untuk Rasulullah berdakwah, aku berikan tulangku.
Jero lu ngomong filosofi wae. Nah, lu sebagai lu berpandangan tentang poligami itu seperti apa sih? Poligami Boleh apa enggak sih sebenarnya kalau loh, kayak gitu tuh? itu kan salah satu sunnahnya Rasulullah. Cuman kembali lagi poligami yang seperti apa? Iya. Poligami yang seperti apa? Menurut saya pribadi ya, saya pribadi pengen berpoligami. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Fitrinya lagi pergi. Itu. Oh ada, aduh. Kelihatan lagi ya. Aduh. Jadi poligami itu, gue pengen poligami sebagaimana Rasulullah berpoligami. Maksudnya apa? Rasulullah berpoligami Tapi kan nggak ada yang bisa seperti Rasulullah. Bentar Mang, Rasulullah berpoligami bukan pada istri pertama. Setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, baru Rasulullah berpoligami. Oke. Dan Berarti berpoligaminya bukan cuman yang muda, tapi dia yang tua-tua. tua-tua. Harapan gue sih begitu. Jadi benar-benar ngikutin sunnahnya Rasulullah, pengennya. Harapannya. Jadi kalau untuk sekarang nggak mau gue poligami. Untuk sekarang, karena apa? Beliau masih support gue. Iya. Hah? Jangan dong. Jangan. Dong. Coy. Yang doain awas lo ya. Mulut lu. Gue samperin mimpi lu. Nggak, cuman maksud gue gini loh. Ketika kita ada teman-teman gue yang beralibi dan membenarkan istilah poligami itu sendiri. Itu kan sunnah Rasul. Berarti kan kalau kita berpoligami atau punya istri lebih dari satu, itu kita menjalankan sunnah Rasul. Itu gimana? Iya. Menurut pandangan lo? Kalau adil monggo. Nah, adilnya kan beda. Nah, ini dia. Perempuan tidak akan bisa lempeng-lempeng aja. Satu aja ribet. Iya. Ini 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Yang ketika kita berlaku adilnya kurang, ngoceh. Kecuali mungkin si istri yang pertama ini yang Mencarikan. memilihkan, yang Iya. milihin. Kayak Allahyarham Bang Arifin Ilham. Heeh. Nah, itu kan istri istrinya pertama nyariin. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya saran buat teman-teman yang pengen poligami, mohon maaf saran kalau bisa cek diri sendiri dulu. Yang ini hawa nafsu atau apa? Atau benar-benar intabi atau benar-benar ingin ikutin sunnahnya Rasulullah. Cek dulu dan tanya yang kedua apa? Bisa nggak kita berlaku adil? Bisa nggak jaga perasaan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat? Kalau nggak bisa satu aja. Nggak kan ada yang bilang bahwa sekarang kita berangkat nih dari rumah, kita selalu minta doa istri gitu ya, mah doain ya rezekinya banyak, terus diridoin, bisnisnya lancar. Iya, alhamdulillah ternyata bisnisnya pas keluar lancar, rezeki banyak. Itu doa istri satu. Betul. Kalau istrinya lebih dari satu, Banyak. di sini. Teh Deswita tolong. Aduh, langsung aja kita edit. Terus bisnis apa lo sekarang? Bisnis sekarang jual kaos Bikers Dakwah. Jualan kaos. Iya, karena kan Bikers Dakwah ini kan anak-anak nggak dipungut biaya sepeser pun. Oh gitu. Ya, free semuanya. Bisnis kita adalah jual kaos untuk apa? Menghidupi dakwah-dakwah di setiap titik itu. Harapannya ke sana. Tapi di sini kita fokus sekarang di pusat dulu. Bagaimana cara dakwah di sini lancar, guru-guru kita udah nambah dan murid makin banyak. Dan kita nggak mungkin tuh nggak ngasih uang bensin lah paling nggak gitu. Iya. Terus Nah, gimana sih caranya bisa mendalami ilmu seperti lo yang lo sampai sekolah ke lu mana? Yaman. Yaman. Itu Yaman. Itu. Gimana caranya bisa sampai lo punya niat bulat untuk bisa mendalami ilmu agama tuh gimana? Dan siapa yang memanggil lu pertama kali ustadz tuh siapa? Udah maaf. Ini gue bahas yang Ustadz dulu ya. Iya. Di film Hijrah Cinta juga, di scene terakhir, hari terakhir, disitulah gue minta pertama kali foto sama bini gue. Itu pas gue scene ceramah yang kullun nafsin dha'iqatul maut. Pas ceramah itu, ternyata jamaahnya bukan ekstras, Bang. Ibu-ibu pengajian. Beneran. Dan disangka lu ustadz beneran. Beneran. Astaga. Dan lu gimana lu bisa mendalami tajwidnya itu? Belajar. Itu belajar. Memang untuk film itu. Setelah itu belajar lu belajar Enggak, lagi. Sebelum film itu memang belajar untuk film itu atau Iya. memang lu sudah bisa? Awalnya umur 9 tahun udah bisa. Oh, emang basicnya Basicnya sudah udah ada. Jadi kayak po, ro, kain kayak gitu udah ada. Cuman
diasah lagi menuju film itu. Setelah film itu berpikir, sayang kok masa cuma 1/4 doang nih kita jalannya. Terusin lempengin. Tapi tidak mengubah apa kebiasaan, artinya kebiasaan nongkrong, kebiasaan bergaul, nggak merubah itu. Diaplikasikan, jangan copycat zaman dulu, tapi diaplikasikan dengan zaman sekarang gitu. Artis ikut bikers dakwah. Salah satu artisnya mungkin ya kalau syuting jadi anaknya Mamang lah. Siapa? Megantara. Oh. Megantara di sini Abizar, Angga Saputra ya? Angga Putra yang main Anak Langit. Terus siapa lagi? Eko Mulyadi, Yogo Vero. Bukan Patria. Eko mana? Eko Mulyadi. Anak FTV lah. Oke. Terus yang private ada juga. Mang jangan marah ya, Fatir. Ating. Tapi private kalau Ating mah. Jadi baca teman Quran. Ya, tapi private dia nggak mau ke sini, gue sieun sana. Sieun, era lah gue kesini lah pokoknya katanya. Udah gitu. Gue juga waktu itu kan kita sempet bawa Deswita ya, ketemu lagi pas pengajian. Gue sama Wita pas pulang sempet ngobrol loh. Ya, Ustadz Alfi tuh buka private juga loh. Terus kayaknya seru ya kalau kita bertiga pengajian ke Ustadz Alfi. Kapan waktunya dia? Kita aja dulu. Iya, tapi kita kapan dia kapan waktunya? Punya nggak waktu buat dia? Ayah dong nanya. Jadi gua lagi aja nanya tadi ya. Ntar lah Bu, tenang Bu. Kita pelan-pelan masuknya biar enak. Masuk. Iya. Tapi kalau misalnya masalah kayak gitu, Mang, kapan aja bebas. Iya. Jadi nggak nanya ke guanya. Jadi gua itu kalau misalnya, Mamang nih, Vi, hari Senin paginya, yuk mangga. Jadi setiap pagi Senin itu gue blok jadwal yang lain, nggak boleh. Bahkan kalau kerja pun coba diomongin lah, discuss jam segini nggak bisa dulu ya, boleh nggak? Karena ngajar sebentar baru berangkat gitu. Karena berkahnya edan, Mang. Iya. Nah, untuk teman-teman atau penonton penonton Ferry Maryadi channel ini ada yang bertanya juga di mana dan setiap hari apa diadakannya pengajian Ustadz Biker Dakwah ini? Pengajian Bikers Dakwah. Nggak harus anak motor kan? Enggak. Banyak nih masalah syarat ya. Tukang martabak juga boleh. Yang penting punya niat. Yang pengen datang ke Bikers Dakwah ke Ampera Raya nomor 21, ada di sini dulu bekas tempat namanya Snappy. Iya, di sebelah Snappy lah pokoknya. Nah, yang mau datang setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu jam 7 sampai jam 9. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, siapa aja? Apa syaratnya? Banyak yang bilang, saya nggak punya moge. Terus sekarang ada yang di DM, saya nggak punya Vespa. Jawabannya satu, yang penting punya niat. Lo nggak usah bawa Al-Quran di sini juga ada. Al-Quran. Yang penting lo pakai baju di sini jangan malu-maluin. Iya. Gitu. Meskipun celana pendek, gue bawa ada sarung. Pakai sarung. Ada sarung. Yang penting jangan tanya banget. Mending kalau barang lu gede gitu ya. Yang penting mah niatnya yang gede. Iya betul. Mang, kalimat terakhir Mang buat para penonton Ferry Maryadi channel yang ingin berhijrah atau merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik seperti Mamang, silakan Mang. Seperti guru-guru kita. Iya, seperti guru-guru kita. Pesan gue adalah man la syekhu lahu fa syaitanu syekhu. Barang siapa orang yang belajar nggak punya guru, maka setan lah jadi gurunya. Kalau mau belajar, monggo jangan cuma lewat Google, cari guru, pelajari adab, akhlak baru ilmu. Karena apa? Adab, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Masya Allah. Adem ya ngobrol sama dia ya. Nih guys, abis ini gue mau langsung lanjut ke podcastnya Ustadz Alfi juga. Nah, kalau pengen tahu seperti apa dan apa aja yang dibicarakan kita berdua, waduh dari hati ke hati, langsung aja subscribe di channel YouTube-nya Ustadz Alfi, Alfi Alfandi. Allah. Ya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Ferry Maryadi, Ustadz Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.